Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawang Astia Aprilia Kumalasari dengan NIM 20070101051. Jadi, di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif pada remaja dengan pendekatan teori Jean Piaget. Pembahasan. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Teori Piaget sering disebut genetik epistemologi atau epistemologi genetik karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental bukan warisan biologis atau keturunan. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Setiap pengalaman mengandung elemen unik yang harus diakomodasi oleh struktur kognitif anak. Melalui interaksi dengan lingkungan, struktur kognitif akan berubah dan memungkinkan perkembangan pengalaman terus-menerus. Tetapi, menurut Piaget, ini adalah proses yang lambat karena skemata baru itu selalu berkembang dari skemata yang sudah ada sebelumnya. Interiorisasi menghasilkan perkembangan operasi yang membebaskan anak dari kebutuhan untuk berhadapan langsung dengan lingkungan karena dalam hal ini anak sudah mampu melakukan manipulasi simbolis. Selanjutnya yaitu ada perkembangan intelektual. Yang pertama ada struktur. Untuk sampai pada pengertian struktur, diperlukan suatu pengertian yang erat hubungannya dengan struktur, yaitu pengertian operasi. Piaget berpendapat bahwa ada hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan pikir logis anak-anak. Dalam operasi ini memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, operasi merupakan tindakan yang terinternalisasi. Ini berarti antara tindakan-tindakan itu, baik tindakan mental maupun tindakan fisik, tidak terdapat pemisah-misah. Yang kedua, operasi-operasi itu reversible. Misalnya, menambah atau mengurangi merupakan operasi yang sama yang dilakukan dengan arah yang berlawanan. 3. Tidak ada operasi yang berdiri sendiri. Suatu operasi selalu berhubungan dengan struktur atau sekumpulan operasi. Yang keempat, struktur juga disebut skemata, merupakan organisasi mental yang tinggi, satu tingkat lebih tinggi dari individu waktu ia berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua itu ada isi. Yang dimaksud dengan isi ialah pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respons yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya. Antara tahun 1920 dan 1930, perhatian Piaget dalam penelitiannya tertuju pada isi pikiran anak. Misalnya, perubahan dalam kemampuan penalaran semenjak kecil sekali sehingga agak besar. Konsepsi anak tentang alam sekitarnya yaitu pohon-pohon, matahari, bulan, dan konsepsi tentang beberapa peristiwa alam. Dan yang terakhir itu ada fungsi. Fungsi ialah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan-kemajuan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual itu didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisme dan adaptasi. Dan selanjutnya itu masuk ke dalam tahap perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap yaitu yang pertama ada tahap sensori motor dari umur 0 sampai 1,5 tahun. Sepanjang tahap ini, mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alatria atau sensori dan gerak atau motor. Artinya, dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alatриanya dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif selanjutnya. Aktivitas sensori motor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua ada tahap praoperasional dari umur 1,5 tahun sampai 6 tahun. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan.
Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri transductive reasoning, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, animisme, artificialis, perceptually bound, mental experiment, centration, egocentrisme. Dan yang ketiga itu ada tahap operasional konkret dari umur 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungannya terhadap animisme dan artificialisme. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Dan yang selanjutnya itu ada tahap operasional formal. Ini dari umur 12 tahun ke atas. Pada umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasi baru. Periode ini anak dapat menggunakan operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini adalah tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Dia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen. Karena itu disebut sebagai operasional formal. Selanjutnya ada tingkat perkembangan intelektual. Yang pertama itu kedewasaan. Perkembangan sistem saraf sentral yaitu otak, koordinasi motorik dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. Kedewasaan atau maturasi merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual. Dan yang kedua ada penalaran moral. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstrakkan berbagai sifat fisik benda-benda. Pengalaman ini disebut pengalaman fisik untuk membedakannya dengan pengalaman logika matematika. Tetapi secara paradoks, pengalaman fisik ini selalu melibatkan asimilasi pada struktur logika matematika. Dan yang ketiga ada pengalaman logika matematika. Pengalaman yang dibangun oleh anak yaitu ia membangun atau mengkonstruksikan hubungan antara objek-objek. Sebagai contoh, misalnya, anak yang sedang menghitung beberapa kelereng yang dimilikinya dan ia menemukan 10 kelereng. Konsep 10 itu bukannya sifat kelereng itu, melainkan suatu konstruksi lain yang serupa, yang disebut pengalaman logika matematika. Dan selanjutnya itu ada transmisi sosial. Dalam transmisi sosial, pengetahuan itu datang dari orang lain, seperti pengaruh bahasa, instruksi formal, dan membaca. Begitu pula interaksi dengan teman-teman dan orang-orang dewasa, termasuk faktor transmisi sosial dan memegang peranan dalam perkembangan. Yang terakhir ada pengaturan sendiri. Pengaturan sendiri atau ekuilibrasi, yaitu kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan atau equilibrium selama periode ketidakseimbangan atau disequilibrium. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.